Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, kakek nenek, adik-adik, kakak-kakak yang semoga Allah muliakan. Insya Allah kita akan berbagi, belajar bersama ya di hadis yang nomor 3. Apa itu? Yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu in qata'a anhu 'amaluhu illa min salasah, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Tahukah kita tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, yaitu kita semua, apabila telah meninggal manusia. Apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah darinya seluruh amalannya, kecuali 3 perkara ya. Terputuslah semua itu, semua perkara akan terputus ya. Hubungan kakak adik, hubungan ayah ibu, hubungan anak ibu ya, apapun itu, hutang, apapun itu akan terputus ya. Semua perkara, permasalahan akan terputus ya. Maka sangat merugi kalau misalkan kita memiliki tanggungan atau sesuatu yang belum kita selesaikan di dunia. In qata'a anhu 'amaluhu illa min salasa, maka semuanya akan terputus kecuali 3 perkara ini. Yang pertama, sedekah jariyah, yaitu sedekah yang bermanfaat, yang jariyah ya, yang pahalanya mengalir terus menerus meskipun kita telah meninggal, tapi amalnya terus mengalir lah. Ini mungkin yang bisa kita katakan aset yang bekerja ya, masya Allah. Kalau dalam urusan dunia, urusan uang ya, kita mungkin berpikir apa nih yang perlu kita buat. Kita harus punya aset supaya kita tidak bekerja di rumah, atau kita bekerja sedikit tapi aset kita yang berjalan, uangnya bisa banyak seperti itu. Nah, ini juga ayah bunda, kakek nenek yang dimuliakan Allah, kita juga harus berpikir amalan apa yang harus kita pikirkan, harus kita siapkan supaya amalan ini ya kita tetap mendapatkan balasan dari Allah, tetap mendapatkan pahala ya yang jariyah. Misalkan wakaf Al-Quran, Al-Qurannya dibaca oleh penghafal Al-Quran, kita terus mendapatkan pahalanya. Kemudian dia menjadi seorang hafiz, memiliki sanad, dia mengajarkan Al-Quran lagi kepada anak-anak yang lain, masya Allah, pahalanya akan mengalir banyak kepada kita. Atau kita bersedekah, yang membangun masjid ya, kemudian masjid ini hingga hari kiamat ya, misalkan ya diramai oleh kaum muslimin untuk sholat di dalamnya, masya Allah, ini pahala kita insya Allah sangat banyak di situ ya. Maka ini perlu kita pikirkan bagaimana kita menyiapkan aset ya, yaitu aset amal, supaya kita wafat aset tersebut yang bekerja dan kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian yang kedua, ayah bunda yang dimuliakan Allah, ada ilmin yuntafa'u bihi atau ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya Anda adalah Anda yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkan, yaitu mengajarkan Al-Quran juga. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, tatkala kita tidak memiliki ilmu kepandaian tentang Al-Quran, mungkin kita ahli di bidang kedokteran, mungkin kita ahli di bidang pertanian, mungkin juga kita ahli di bidang perikanan. Tapi coba bayangkan sedikit, kalau misalkan kita ahli dalam bidang pertanian atau perikanan atau kedokteran atau apapun itu, jual beli ya, berniaga atau apapun itu, lalu kita sumbangkan ilmu kita ajarkan ke manusia yang lain dengan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Lalu orang yang kita ajarkan ini menjadi pandai, menjadi sukses di dunia dan akhirat insya Allah. Kemudian dia ajarkan lagi ke orang lain, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Nah, ini bisa kita lihat ya, betapa banyaknya pahala yang bisa kita dapatkan. Amal itu akan mengalir ke kita karena kita ajarkan ilmu ke orang lain ya. Maka jangan pelit ayah bunda yang dimuliakan Allah, kakek nenek, adik kakak ya. Kita nggak boleh pelit. Kalau kita punya ilmu, ajarkan ke orang lain, nggak apa-apa ya. Kita harapkan in ajriya illa 'ala Allah, kita berharap thawabun minallah ya. Wa ma indallahi baqun, sedangkan apa yang ada di sisi Allah itu kekal, seperti itu. Yang terakhir ayah bunda yang dimuliakan Allah, waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini ayah bunda yang dimuliakan Allah. Kita perlu mengajarkan, mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang saleh dan salehah.
yang selalu mendoakan kita, ya mendoakan kita walaupun kita sudah wafat. Kenapa? Karena anak itu aset ayah bunda yang dimuliakan Allah. Anak itu sangat penting sekali. Ya, kita harus memperhatikan dengan sangat kepada anak-anak kita ini. Ya, jangan sampai anak-anak kita tumbuh tanpa mendoakan kita, tanpa berbakti kepada kita, tanpa berakhlak baik kepada kita. Ya, ini na'udzubillahi min dzalik ya. Semoga kita dijauhkan dari anak-anak yang seperti ini. Tapi ayah bunda yang dimuliakan Allah, kalau kita menginginkan anak-anak yang saleh lagi saleha, maka kita harus menjadi baik pula. Maka perumpamaan yang paling tepat adalah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu memang benar. Ketika kita ingin menginginkan anak-anak yang saleh, kita harus jadi saleh dulu, ya. Terutama saya, ya. Kalau saya menginginkan anak-anak yang saleh, yang baik, ya, yang berbudi pekerti luhur, maka saya harus menjadi lebih baik dari keinginan saya tersebut. Artinya apa? Saya harus menjadi orang saleh. Maka kalaupun kita atau saya tidak, ya berdoa kepada Allah, ya Allah saya, ya, menginginkan anak yang soleh. Ya, tanpa kita berdoa pun, kalau kita baik, kalau kita soleh, insya Allah Allah akan memberikan anak yang baik, yang soleh. Seperti itu. Ya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah ampuni dosa kita dan dosa kaum muslimin semuanya. Baik, demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya wallahu taala alam. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk ayah bunda, kakek nenek, kakak adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.